1B NIM 31221 dari jurusan Teknik Sipil Program Studi D3 Konstruksi Sipil. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Insinyur Syahlendra STMT yang telah memberikan saya tugas tentang pengantaran teknik sipil. Pemahaman pribadi saya tentang dunia keteknik sipilan yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita merancang, membangun, dan merenovasi suatu bangunan konstruksi atau infrastruktur. Contohnya yaitu rumah, jalan raya, jalan tol, jembatan, bendungan, rel kereta api, irigasi, dan lain-lain. Serta bagaimana menghitung struktur bangunan, entah menghitung fondasi, menghitung kekuatan balok dan kolom dari suatu struktur, apakah struktur itu kuat menopang gedung sebesar itu, menopang banyaknya manusia di dalamnya, dan kuat bangunan terhadap beban, angin, gempa, dan lain sebagainya. Setelah membaca dari berbagai referensi, dapat saya simpulkan, teknik sipil yaitu ilmu yang mempelajari proses merancang, membangun, serta merenovasi. Tidak hanya bangunan gedung, tapi juga infrastruktur, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Dalam mempelajari ilmu teknik sipil, kita akan memahami unsur-unsur bangunan seperti baja, beton, aspal, dan lain-lain. Kita juga akan mempelajari bagaimana perancangan struktur bangunan yang kuat, layak, dan efisien. Di jurusan teknik sipil, kita juga akan mempelajari dasar rancangan arsitektur. Teknik sipil punya peran sangat penting terhadap kehidupan manusia. Ilmunya berkembang sejalan dengan kebutuhan dan pergerakan manusia. Kemajuan teknologi transportasi sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, perluasan jalan, flyover, dan lain-lain. Teknik sipil menjadi salah satu program studi yang punya peran sangat penting terhadap perkembangan dalam suatu negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia gencar melakukan pembangunan di mana-mana. Program studi ini menyediakan peluang untuk kita bekerja dan berkarya yang sangat besar. Syaratnya, kita harus punya minat yang besar dalam bidang desain dan konstruksi. Prospek kerja jurusan teknik sipil pun sudah tidak diragukan lagi karena perekonomian Indonesia masih berkembang. Pembangunan masih akan berlangsung untuk jangka waktu yang cukup panjang. Jadi mahasiswa teknik sipil tidak perlu khawatir akan peluang kerjanya karena sejauh ini kita masih memiliki kompetensi dan kualitas keahlian yang masih bisa diandalkan. Maka kita bisa bekerja di berbagai perusahaan properti, konstruksi, dan pembangunan. Peluang kerja lulusan teknik sipil juga terbuka lebar di instansi pemerintah seperti di PUPR, BPN, BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Mengenai hubungan teknik sipil dengan mata kuliah konstruksi jalan dan jembatan yang sangat memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, teknik sipil yaitu ilmu yang mempelajari proses merancang, membangun, serta merenovasi. Tidak hanya pembangunan gedung, tapi juga infrastruktur jalan dan jembatan. Sehingga keluasan dari cabang ilmu teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel. Mata kuliah konstruksi jalan dan jembatan adalah salah satu ilmu teknik yang menspesialisasikan dalam perancangan dan pembuatan jalan dan jembatan, khususnya jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalan tol. Ilmu ini masih merupakan bagian dari jurusan teknik sipil, karena pelajarannya tidak akan jauh-jauh dari teknik sipil. Kita akan belajar berbagai aspek dalam pembuatan jalanan dan jembatan, mulai dari pembuatan desain jalan dan jembatan, mempelajari geografi dan struktur tanah, memilih bahan baku, dampak sosial dan pembangunan, pembuatan jalan tersebut, dan cara merawat jalan dan jembatan yang sudah selesai. Selain itu,
di prodi ini akan banyak mempelajari tentang perhitungan biaya dan manajemen kontrak konstruksi. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Selviana, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.